Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afri Pratama Alirisna di Alpha Smart Channel. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bilangan bentuk akar, yaitu submateri operasi dan merasionalkan. Namun sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi untuk pembahasan materi dan soal-soal berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama, kita bahas langsung ya. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu pengertian bilangan berbentuk akar. Jadi bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Akar itu adalah bilangan yang berpangkat pecahan. Nah, kemarin kan kita sudah membahas sifat-sifat dari pangkat ya. Kalau misal ada bilangan berpangkat pecahan, itu bisa kita rubah ke dalam bentuk akar. Jadi, awal mulanya A pangkat M per N. Nah, ini bisa kita tuliskan akar N dari A pangkat M. Nah, si akar N dari A pangkat M ini dia berbentuk akar ya. Itu namanya bentuk akar. Kemudian A pangkat M per N ini dia bentuk pangkat. Ya. Di contoh 5 pangkat setengah. Ya, 5 pangkat setengah ini bisa kita tuliskan dalam bentuk akar. Gimana? Ya, berarti kita tuliskan akarnya, kemudian bilangan pokoknya kan 5 ya, 5. Terus iya M-nya di sini berarti berapa? Iya, 1. Kemudian N-nya iya 2. Nah, jadi 5 pangkat setengah itu sama dengan akar 2 dari 5 pangkat 1. Contoh lagi kalau misal ada 6 pangkat 3 per 2. Nah, ini bisa kita tuliskan akarnya, kemudian bilangan pokoknya. Nah, yang di dalam akar ini itu adalah pangkat yang atas atau pembilangnya, berarti 3. Kemudian yang di luar itu yang penyebutnya, ya. Jadi, ini kita baca akar 2 dari 6 pangkat 3. Ya, seperti itu. Paham tidak? Paham ya? Oke, nah ini adalah bentuk akar. Secara umum bisa kita tuliskan seperti ini ya. Nah, akar N dari A pangkat M, di mana N-nya ini merupakan indeks akar. Nah, indeks akar ini ya, itu pasti lebih dari sama dengan 2. Nah, ini kan tadi ada contoh ya, akar 2 dari 6 pangkat 3. Nah, ini bisa kita tuliskan juga akar 2 dari 6 pangkat 3. Jadi, di luar akar ini atau si N-nya ini bisa kita tidak tuliskan kalau indeks akarnya itu adalah 2. Kalau misal lebih dari 2, wajib dituliskan. Seperti itu ya. Oke, nah ini A pangkat M itu adalah merupakan bilangan pokoknya. Ya, oke, jadi di sini si 6 pangkat 3 ini adalah bilangan pokoknya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Pembahasan berikutnya. Nah, coba nih, manakah yang merupakan bentuk akar? Yang pertama, ini ada akar 18, ada akar 3 dari 8, ada akar dari 48. Nah, kalian udah bisa belum menentukan nilai akar bentuk sederhananya gitu? Sudah bisa belum? Oke, kalau misal belum bisa, oke, kakak ajarin ya. Jadi di sini buat nyari bentuk sederhana dari akar itu seperti ini. Nah, ini kan akar 18. Ya, ini kita gunakan pohon faktor. Ya, kalian pasti udah belajar dong di SD. Nah, jadi di sini 18, berarti kan 2, 9. Kemudian ini 3, 3. Ya. Nah, di sini ya, di sini itu ada yang punya pasangan dan ada yang tidak punya pasangan. Nah, berarti kalau misal ada yang nggak punya pasangan itu udah otomatis.
Jadi ini nanti ya, ini nanti bentuknya ada akarnya. Nah, di sini yang berpasangan itu berapa? Iya, 3 sama 3 kan? Oke, nah 3 sama 3-nya ini kita tuliskan salah satunya aja di luar akar. Jadi 3. Kemudian yang jomblonya mana? Iya, 2. Berarti yang 2 ini kita tuliskan dalam akar gitu. Jadi hasilnya 3 akar 2. Gitu ya. Oke, nah ini kira-kira bilangan berbentuk akar bukan? Iya, jadi si akar 18 ini adalah bilangan berbentuk akar, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua nih, akar 3 dari 8. Ya, akar 3 dari 8. Oke, kita gunakan pohon faktor 2, 4, 2, 2. Ya, nah ini kan sama aja 2 kali 2 kali 2, berarti 2 pangkat 3. Ya, nah di sini karena dia indeks akarnya itu adalah 3, berarti di sini bukan pasangan lagi. Ya, karena di sini tadi yang akar 18 itu indeksnya 2, berarti kita cari yang berpasangan. Ya, berpasangan itu kan berarti 2. Nah, karena di sini 3, berarti iya, 2-nya ini ada berapa? Ada 3 kan? Nah, karena ada 3, ya ada 3, berarti langsung aja dia pasti hasilnya 2. Gitu. Paham nggak? Jadi 2 ini adalah bukan bilangan yang berbentuk akar. Nah, gini ya. Oke. Selanjutnya, yang akar 48. Oke, kita gunakan pohon faktor ya. Jadi 2, terus ini 24 ya. 2, 12, terus 26, 2, 3. Oke, nah di sini ada yang sendiri nggak kira-kira? Iya ada, berapa? 3 kan? Oke, berarti kita tulis ini di akar. Nah yang sendiri kan 3, taruh di dalam akar. Kemudian, nah 2 ini berpasangan, oke, kita tulisin 2. Kemudian 2 ini pasangan, tulisin lagi 2. Nah berarti 2 dikali 2 itu berapa? 4, berarti 4 akar 3. Nah gitu. Ya, ini bentuk sederhananya. Nah, bentuknya 4 akar 3. Nah, ada akarnya nih. Berarti dia merupakan bilangan berbentuk akar. Gitu ya. Oke. Nah, jadi bisa kita tuliskan buat yang akar 8 ini adalah bilangan yang berbentuk akar. Kemudian, yang akar 48 ini juga bentuk akar. Nah, jadi bilangan yang di dalam akar itu belum tentu merupakan bentuk akar ya, karena ada yang ini kan bilangan, iya dia bilangan rasional, ya kan? Ini bilangan irasional. Nah, akar 3 juga sama, dia bilangan irasional, gitu ya. Oke, jadi tidak semua angka yang ada akarnya itu adalah bentuk akar, gitu ya. Oke, nah ini ada sifat ya, ini sebenarnya kemarin. Kalau misal ada akar n dari a pangkat n itu sama dengan akar n dari a kemudian dipangkatin n itu akan sama dengan a pangkat n per n sama dengan a pangkat 1, n per n kan 1 ya. Ya. Jadi sama dengan A. Nah, sebagai contoh. Nah, ini kan ada akar 3 dari 8. Akar 3 dari 8. Nah, 8 ini kan bisa kita rubah bentuk ya, jadi 2 pangkat, ya kan? Nah, jadi 8 itu bisa kita rubah jadi 2 pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa peroleh, kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Jadi 2, ya. 2 pangkat 3 per 3. 2 pangkat 3 per 3 berapa? Ya, 1. Jadi hasilnya 2. Nah, gini. Ya. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat apakah dia berbentuk akar atau tidak gitu. Kalau misal si pangkat bilangan pokok dan
indeks akarnya itu sama, ya pasti dia itu bukan merupakan bentuk akar. Seperti itu. Paham ya? Oke, nah biar lebih jelasnya lagi nanti kita latihan soal. Nah, untuk pembahasan pokok yang pertama itu kita bakal bahas sifat operasi bilangan berbentuk akar. Apa saja sifat operasi bilangan bentuk akarnya? Ya, yang pertama, jadi kalau misalnya ada akar N dari A dikalikan akar N dari B itu sama dengan akar N dari A kali B. Ya, sebagai contoh. Nah, di sini ada akar 18 dikali akar 3. Ya, akar 18 dikali akar 3. Nah, ini itu akan sama dengan akar 18 dikalikan dengan 3. Yaitu, jadi di sini akar 18 dikali 3. 18 kali 3 berapa? Iya, 54. Gitu ya. Oke, kemudian kita sederhanain nih. 54 ya. 54 berarti kita gunakan power faktor 2 berapa? Iya, 227. Kemudian 39 33 ya. Nah, karena di sini indeks akarnya itu adalah 2, berarti kita cari yang berpasangan nih. Oke, ada 3. Berarti yang di luar akarnya 3, terus ada 3 sama 2. 3 sama 2 kan beda kan, nggak ada pasangannya lagi kan, si 3-nya dan 2-nya juga sama, berarti kita taruh dalam akar. Nah, jadi 3 akar 3 kali 2, 6. Gitu ya, ini bentuk sederhananya. Paham ya? Oke, kemudian ada bentuk yang kedua, ini adalah pembagian. Jadi, kalau misalnya ada akar N dari A dibagi dengan akar N dari B, itu sama dengan akar N dari A per B. Jadi, yang di dalam akarnya ini kita bagi, ya. Oke, for example, buat contoh, nomor 1, ada akar 18 dibagi akar 72. Nah, ini akan sama dengan akar dari 18 per 72. Nah, akar 18 per 72. Nah, ini bisa kita sederhanain ya. Jadi akar 1 per 4 ya. Kedua-duanya ini kita bagi dengan 18. Oke. Nah, akar 1 per 4 itu kira-kira berapa? Ya kan 4 ini bisa kita rubah bentuk jadi 2 pangkat ya. Berarti ini kita rubah pangkat 2, 1 pangkat 2 ya kan. Ini 4, 2 pangkat 2. Nah, kan bisa kita tulisin nih ya. Bisa kita tulisin dipisah jadi akar 1 kuadrat per akar 2 kuadrat sama dengan, nah ini kan indeks akarnya 2, ini indeks akarnya 2. Nah, kalau sama ya kan tadi, kalau sama ya kita langsung aja ambil angka yang di dalam akarnya 1 per 2. Nah, jadi jawabannya itu adalah 1 per 2. Gitu ya. Oke, next. Ini adalah sifat yang ketiga. Jadi kalau misalnya ada A dikalikan dengan akar N dari X tambah B dikalikan dengan akar N dari X, itu sama dengan A plus B dikalikan dengan akar N dari X. Nah, jadi ini adalah operasi penjumlahan. Nah, kalau misal ada operasi penjumlahan akar, itu kita harus lihat si akarnya dulu apakah sama atau tidak. Nah, kalau misal sama berarti bisa kita operasikan, tinggal jumlahkan angka yang di depannya. Gitu ya. Nah, biar lebih jelas, kita punya contoh. Nah, di sini ada akar 27 ditambah akar 12. Oke, kita sederhanakan dulu. Ini kan udah beda. Ini kan beda ya. Nah, kalau beda berarti kita coba sederhanakan dulu. 27 berarti kan 3, 9, 3, 3, ya kan? Oke, nah karena di sini indeks akarnya 2, berarti kita ambil yang berpasangan. Berapa? Iya, 3. 3, ini sendirian nih. Oke, berarti 3 akar 3 ditambah akar 12, berarti kan 2, 6, 2, 3, ya kan? Nah, di sini yang berpasangan 2, berarti 2,
Nah, di sini yang sendirian 3, berarti 2 akar 3. Ya, oke. Perhatikan penjumlahan ya. Ingat akarnya harus sama. Di sini akar 3 akar 3. Ya udah, berarti dia bisa dioperasikan. Jadi akar 3. 3 ditambah 2. Nah, jadi 5 akar 3. Gitu. Paham nggak? Paham ya? Oke. Selanjutnya ini ada sifat nomor 4. Nah, ini pengurangan, operasi pengurangan sama. Jadi, kalau misal pengurangan ini, dia lihat dulu si akarnya ini harus sama. Ya, baru bisa kita operasikan angka yang di depan akarnya. Gitu ya. Oke, nah buat contoh, biar lebih paham ya. Di sini ada akar 27 dikurangin akar 48. Oke, nah tadi akar 27 udah diperoleh 3 akar 3 ya. Oke, kita tulisin 3 akar 3 dikurang 48, kita cari 2, 2, 4, 2, 12, 2, 6, 2, 3. Oke, di sini ada yang pasangan 2, ini 2, nah 3-nya sendirian. Oke, 2 kali 2 berapa? 4, 4 akar, iya 3. Nah, sama dengan, lihat, akarnya udah sama apa belum? Iya, dia udah sama. Berarti dia bisa dioperasikan. Ya, kalau pengurangan. Jadi di sini kita tulisin lagi akar 3. Kemudian bilangan depannya berapa? Iya, 3 dikurang 4. 3 dikurang 4 berapa? Iya, min 1. Nah, 1 ini bisa kita tidak tuliskan. Jadi min akar 3. Ini sama aja. Gitu ya. Oke, paham ya? Nah, biar lebih paham, nanti kakak sajikan beberapa soal-soal ya tentang bentuk akar lagi. Oke? Lanjut pembahasan yang kedua mengenai merasionalkan bentuk akar. Nah, untuk merasionalkan bentuk akar, adik-adik harus tahu dulu bentuk akarnya itu yang seperti apa yang bisa kita rasionalkan. Nah, yang pertama, bentuk A per akar B. Nah, ini adalah, ini bentuk irasional. Nah, jadi kita harus merasionalkannya. Bagaimana caranya? Ya, dengan mengalihkan sekawannya. Karena di sini kan akar B ya, akar B itu yang membuat dia irasional. Ya, jadi si akar B-nya ini kita kalikan dengan dirinya sendiri gitu, biar rasional. Gitu ya. Oke, contohnya 5 per akar 3. Oke, kita tuliskan 5 per akar 3. Nah, ini kita kalikan dengan dirinya sendiri. Berarti akar 3 ini juga akar 3, gitu ya. Oke, 5 dikali akar 3, ya 5 akar 3 per akar 3 dikali akar 3. Oke, jadi kalau misalnya ada akar yang kembar ya. Nah, ini kita langsung aja tulis hasilnya. Angka yang ada di dalam akar. Gitu ya. Jadi, akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya 3 ya. Nah, sampai sini paham nggak? Nah, karena ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti ya udah sampai sini gitu ya. Oke, kemudian ini ada soal lagi nomor 2. 6 per akar 63. Oke, kita sederhanakan dulu deh bentuk yang bawah, karena nanti kalau misal dikalikan 63 kan bakal banyak ya. Ya, oke, kita coba nih rasionalkan jadi berapa? Akar 63 itu berarti kan 3 terus 21, kemudian 3, 7 ya. Oke, di sini ada bilangan yang berpasangan berapa? 3, berarti 3 akar 7. Oke, kita teruskan 6 per 3 akar 7. Nah, 6 dibagi 3 kan bisa ya. Ini 2, ini 1. Berarti 2 per akar 7. Nah, kemudian kita kalikan dengan dirinya sendiri, si akar 7-nya. Berarti akar 7 per akar 7 sama dengan
Iya, 2 akar 7 per. Nah, akar 7 kali akar 7. Langsung aja tuh 7. Nah, jadi jawabannya udah sampai sini aja. Paham ya? Karena itu sudah tidak bisa disederhanakan. Paham ya? Oke. Nah, buat latihan, kalian silahkan ini nih. Ada soal nomor 1 dan nomor 2. Silahkan kalian bisa nanti isi di kolom komentar. Gitu ya, nanti biar kakak koreksi. Oke? Sip. Kita lanjut. Merasionalkan bentuk akar jika bentuknya seperti ini nih. Jadi kalau misalnya ada sesuatu per akar B ditambah C, ya ini operasinya penjumlahan. Ya. Jadi kalau misal dia punya teman, dia harus dikalikan dengan sekawan. Bagaimana Kak sekawannya? Jadi di sini kita cuma merubah si tandanya. Ya, yang tadinya positif kita kalikan dengan sekawannya yang bertanda negatif. Jadi Jadi sekawan itu ya tak selamanya itu satu frekuensi ya. Jadi ya ada bedanya gitu kan. Oke, jadi di sini kita kalikan dengan negatif ya, yang negatif. Akar B min C. Di sini juga akar B min C. Gitu ya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan yang bawahnya, ini perlu diperhatikan. Nah, ini kan bilangan yang sama ya. Ya, ini kita misalkan kotak. Ini juga misalkan kotak. Kemudian ditambah dengan C. C itu misal segitiga. Ya, kemudian ini sama min segitiga ya. Nah, kalau dia menemukan soal seperti ini ya, dianya itu sama ya, kotak ditambah segitiga dikalikan kotak dikurang segitiga. Nah, ini akan menghasilkan kotak kuadrat dikurangi segitiga kuadrat gitu ya. Oke, langsung aja ke contoh deh biar nggak bingung. Nah, di sini ada 5 per akar 3 plus 2. Oke, langsung aja kita kalikan dengan sekawan. Ya, di sini kan akar 3 plus 2 soalnya. Kemudian dikalikan dengan sekawannya. Ya, sekawan dari akar 3 plus 2? Iya, akar 3 min 2 per akar 3 min 2. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Sama dengan, nah yang atas kita kalikan dulu. Ya, ini kayak gini ya. 5 kali akar 3, ya 5 akar 3. 5 kali min 2, ya min 10. Per, nah di sini perhatikan, ini akar 3, ini akar 3. Berarti kita coba simpulkan dengan kotak. Kemudian ada 2, berarti sama ya kan? Disimbolkan dengan segitiga. Oke. Kotak tambah segitiga, kotak dikurang segitiga. Ingat tadi gimana? Kotak kuadrat. Nah, berarti kotaknya ini di sini apa? Iya, si akar 3. Berarti di sini akar 3 kuadrat min. Ya, akar 3 kuadrat min segitiganya berapa? Iya, 2. Berarti 2 kuadrat. Sehingga diperoleh 5 akar 3 min 10. Ya, atasnya nggak bisa disederhanain karena tadi sifatnya. Kalau akar bisa disederhanakan, akarnya harus sama, ya. Oke. Kemudian kita akar 3 kuadrat. Ingat tadi sifatnya. Ya, ini kan indeks akarnya 2, ya kan? Berarti langsung aja kita ambil angka pokoknya. Yaitu 33 min 2 pangkat 2, 4. Jadi 5 akar 3 min 10 per 3 kurang 4. Iya, min 1. Sama dengan, ini kita kalikan dengan, kita bagikan dengan negatif 5 akar 3 dibagi min 1. Berarti min 5 akar 3 min, jadi plus 10. Nah, ini hasilnya. Gitu ya. Oke, sampai sini paham? Oke, biar lebih jelas lagi, ini ada contoh nomor 2. Di sini ada akar 5 dikurang 7 per akar 5 ditambah 2. Langsung aja kita tulisin ya. Akar 5 min 7 per
akar 5 plus akar 2 dikali sekawannya. Iya, akar 5 plus jadi min, ya kan? Akar 2 per akar 5 min akar 2. Oke, langsung aja. Gimana nih? Iya, ini kita kalikan pelangi. Akar 5 kali akar 5. Berarti kan sama aja akar 5 kuadrat, ya kan? Akar 5 kuadrat. Tulisin dulu deh, biar nggak bingung. Akar 5 kuadrat, kemudian akar 5 min akar 2. Iya, min akar 10 ya, karena di sini dia apa? Perkalian ya. Jadi akarnya kita kalikan. Kemudian min 7 dikali akar 5, berarti min 7 akar 5. Min 7 dikali min 2, berarti plus 7 akar 2. Gitu ya. Per. Nah, di sini akar 5 ada akar 5, berarti kan sama. Ya kan? Kita misalin segitiga, kemudian ini ada akar 2, akar 2. Berarti segitiga. Ingat kalau ada kotak sama segitiga, hasilnya apa? Iya, kotak kuadrat dikurangi segitiga kuadrat. Berarti akar 5 kuadrat dikurangin akar 2 kuadrat. Sama dengan akar 5 kuadrat. Nah, ini kan indeksnya 2, ya kan? Nah, ingat kalau indeksnya sama, berarti langsung aja kita ambil angka pokoknya, yaitu 5. Dikurang akar 10, dikurang 7 akar 5, ditambah 7 akar 2. Nah, ini udah nggak bisa diselesaikan lagi, ya kan? Karena si akarnya berbeda. Ya, kemudian dibagi akar 5 kuadrat. Nah, di sini indeksnya 2, langsung aja kita ambil angka pokoknya ya. Oke, di sini juga sama. Berarti 2. Nah, jadi hasilnya 5 min akar 10 dikurang 7 akar 5. Kemudian ditambah 7 akar 2 per 5 kurang 2, 3. Nah, jadi gitu jawabannya. Ya, karena udah nggak bisa disederhanain lagi, jadi mentok deh. Gitu ya. Oke, nah buat latihan soal, kalian bisa kerjain ini nih. Ya, silakan dicoba. Kita lanjut merasionalkan bentuk akar kalau bentuknya iya seperti ini. Jadi kan tadi penjumlahan ya bawahnya, sekarang pengurangan. Ya, tinggal dirubah karena pengurangan, jadi sekawannya itu adalah penjumlahan. Nah, positif jadi positif, negatif jadi positif. Gitu ya. Oke, buat contoh lagi, ini ada soal nih. 5 plus 2 akar 2, kayak tulisin ya, 5 plus 2 akar 2 per akar 3 min 2 dikali sekawannya. Akar 3, iya, plus 2 per akar 3 plus 2. Gitu ya. Oke, langsung kita operasikan. Nah, kali pelangi 5 kali akar 3 berarti 5 akar 3. 5 kali 2 berarti 10. 2 akar 2 dikali akar 3 berarti iya 2 akar 6. Ya, kemudian 2 akar 2 dikali 2 berarti 4 akar 2 per. Nah, akar 3 sama 2 sama. Nah, ingat kalau misal ini gimana? Kayak tadi ya. Kalau ada kotak segitiga ya, ini tandanya min plus, langsung aja kotak kuadrat dikurangi segitiga kuadrat. Kotaknya berapa? Iya, akar 3. Berarti akar 3 kuadrat terus dikurangin 2 kuadrat. Sama dengan, ini bisa diselesaikan nggak? Bisa disederhanain nggak? Iya, nggak bisa, karena dia itu akarnya berbeda. Nah, berarti tulis lagi nih, 5 akar 3 plus 10 plus 2 akar 6 plus 4 akar 2 per akar 3 kuadrat berapa? 3 min akar 4. 2 kuadrat berapa? 4. Berarti
5 akar 3 plus 10 plus 2 akar 6 plus 4 akar 2 per 3 kurang 4 min 1 ya. Jadi sama dengan 5 akar 3 dibagi min 1 berarti min 5 akar 3 ini min 10 ini min 2 akar 6 plus min ya 4 akar 2. Nah ini jawabannya itu ya, paham nggak? Paham. Oke, lanjut nomor 2. Di sini ada soal akar 5 dikurang 7 per akar 5 dikurang akar 2. Oke, kita tuliskan akar 5 min 7 per akar 5 min akar 2 ya. Nah, sekawannya penyebutnya berapa? Berarti akar 5 plus akar 2 per akar 5 plus akar 2. Langsung aja kita operasikan, yang atas kita kali pelangi ya. Karena beda akar 5 kali akar 5 berapa? Iya, sama aja akar 5 kuadrat ya kan? Akar 5 kali akar 2 berapa? Iya, akar 10. Kemudian min 7 dikali akar 5 berarti min 7 akar 5. Min 7 dikali akar 2 berarti min 7 akar 2 per, nah akar 5 dikurang akar 2, akar 5 ditambah akar 2 akan sama ya. Ingat segitiga sama kotak, berarti ini kita kuadratin sini akar 5 nya, kemudian akar 2 nya juga kita kuadratin. Nah jadi gini, sehingga diperoleh akar 5 kuadrat ya, langsung aja 5 ditambah 10 dikurang 7 akar 5 dikurang 7 akar 2. Oh ini akar 10 ya. Oke, per akar 5 kuadrat berarti 5 min akar 2 kuadrat 2. Jadi sama dengan, ini bisa disederhanain nggak yang atas? Iya nggak bisa. Ya udah berarti 5 plus akar 10 min 7 akar 5 min 7 akar 2 per 5 kurang 2, 3. Nah ini bisa disederhanain nggak? Nggak bisa. Ya udah, gini aja deh bentuknya ya. Oke, nah buat kalian biar lebih jelas lagi, silakan kalian bisa kerjakan ini nih. Gitu ya. Oke, silakan kerjakan di buku kalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian bisa paham dan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Teruslah berlatih sampai bisa. Saya Abdul Pratama Adisna. Jangan lupa, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi untuk materi dan pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.